Halo, kembali lagi ke channel Rudi Hiskia. Kali ini aku akan membahas satu perusahaan yang menarik ya, yaitu perusahaan keramik buat lantai dan dinding, dan keramik lainnya. Nama perusahaannya adalah Arwana Citra Mulia Tbk, atau kalau di kode sahamnya itu ARNA, dibacanya Arna. Nah, ini perusahaan sangat menarik ya, karena aku juga pernah menjadi karyawan di perusahaan ini. Meskipun hanya sebentar, namun aku bisa merasakan bahwa perusahaan ini sangat baik ya dalam corporate governance mereka. Lalu pengendali perusahaan pun juga cukup memiliki nama baik yang cukup baik lah namanya ya di dunia bisnis. Jadi tidak ada hal yang aneh-aneh di dalamnya. Oke, aku akan membahas dari sisi keuangannya ya. Tapi sebelum itu kita akan lihat bagian perusahaan mereka di websitenya ya. Apa yang akan mereka tampilkan di websitenya. Nah, ini orang-orang yang ada di dalam jajaran Arwana Citra Mulia. Pengendali dari Arna atau Arwana Citra Mulia ini adalah Tandian Rustandi yang paling kiri paling bawah, Chief Executive Officer. Dia pemilik sekaligus pengendali lah ya. Ini kalau aku pernah ke sana, ini merupakan perusahaan keluarga. Jadi pengendalinya ini Pak Tandian Rustandi. Nah, ini event-eventnya ya. Jadi perusahaan mereka ini banyak bekerja sama dengan berbagai organisasi ya. Dan mereka pun corporate governance mereka memang dijalankan dan sangat baik dalam sisi perusahaan. Oke, kita akan lihat bagian tidak ada hal lagi. Ya, di websitenya hanya sedikit ya informasinya. Nah, ini orang-orangnya. Pak Tandian Rustandi ini atau owner atau pengendali perusahaan yang paling kiri bawah ini cukup baik dalam mengelola perusahaan. Jadi perusahaan ini bertumbuh tahun demi tahun karena beliau memang sangat disiplin dan baik ya dalam menjalankan perusahaannya gitu. Oke, kita langsung lihat ke bagian laporan keuangannya ya. Ini laporan keuangan terbaik yang terakhir ya. Terbaik karena mencetak rekor ya dalam omset, ekuitas dan lain-lain. Ini sudah 1 tahun penuh ya, 31 Desember 2021. Oke, kita lihat bagiannya. Ini aset lancarnya sebesar 1,4 triliun. Nanti kita akan bandingkan ke utang jangka pendek mereka, liabilitas jangka pendek ya maksudnya. Kasnya ada 600 miliar, piutang usaha 600 miliar. Jadi paling besarnya kas dan piutang. Ini perusahaan yang bagus karena uang kasnya banyak. Uang kas banyak artinya mereka bisa melakukan banyak hal di kedepannya nanti dan mereka terhindar dari krisis. Jadi aku paling suka perusahaan yang kasnya banyak. Total liabilitas jangka pendek mereka ada 600 miliar. Tidak ada utang bank ya. Adanya utang jangka pendek, utang usaha, utang beban akrual. Ya, jangka pendek mereka tidak ada bank, syukur. Jadi ini aman lah ya. Uang kas mereka bisa menutupi semua utang jangka pendek mereka, tersisa piutang. Jadi aset lancar mereka 2 kali lipat dari utang jangka pendek atau liabilitas jangka pendek, ini cukup baik. Lalu liabilitas jangka panjangnya pun sangat kecil. Jadi kita lihat tidak ada utang bank ya. Dari utang pendek sama utang jangka panjang maksudnya total utangnya 670 miliar. Bisa dibereskan dengan aset lancar mereka yang 2 kali lebih banyak. Jadi kita bandingkan total utang dengan modal disetor dari investor ya. Investor menyetor sebesar 1,5 triliun. Sementara utang totalnya cuma 600 miliar, jadi aman sekali.
Dari segi utang ini sangat aman. Jadi tidak ada risiko yang sangat besar dari segi utang ya. Aman. Penjualan, kita masuk ke laporan laba rugi. Ada peningkatan ya. Dari omset dan dari laba kotor peningkatan. Dan margin laba kotornya pun juga cukup tebal ya. Di atas 30% sepertinya. Di atas 30% cukup baik, tebal. Lalu kita lihat ke bagian laba tahun berjalan pun juga bertumbuh dari tahun lalu ya. Tahun sebelumnya 326 miliar, di tahun 2021 475 miliar, meningkat. Kita lihat ke bagian arus kas operasional. Positif juga ya, kita lihat. Jadi uang yang masuk, uang yang keluar menghasilkan uang kas sebesar 499 miliar. Perolehan aset tetap ada 100 miliar, mungkin mereka akan ekspansi ya. Lalu ada perolehan utang bank jangka pendek, mereka ada utang 4 triliun ya. Tapi kok tidak tercatat ya di sini ya? Tunggu sebentar ya. Oh, tidak tercatat, mungkin mereka langsung membayar utang tersebut, utang jangka pendek ya. Ya, mereka langsung membayar utang tersebut. Pembayaran untuk utang bank jangka pendek. Jadi mereka utang langsung mereka bayarkan saat itu juga. Jadi tidak ditunda. Oke, cukup baik. Pembayaran dividen kas oleh perusahaan. Jadi dividen mereka naik ya, dari tahun sebelumnya 161 miliar. Tahun 2021 mereka bagi 218 miliar. Oke, kesimpulan dari perusahaan ini, karena dari laporan keuangan terakhirnya cukup sehat, bukan cukup ya, sehat lah ya. Tidak ada masalah di utang, tidak ada masalah di margin laba kotornya. Ada peningkatan omset, ini cukup baik. Dan arus kas yang masuk pun cukup tebal, uangnya sebesar 400 miliar. Jadi uang kasnya bertambah 400 miliar, ini cukup baik. Oke, sangat baik ya bahkan. Kita langsung masuk ke bagian rekap tahunan, keuangan secara tahunannya mereka ya. Nah, ini dia. Dari 2011 sampai 2021, omsetnya terus naik, laba bersihnya naik, ekuitas naik, arus kas operasional pun naik. Mereka sempat mengalami penurunan omset ya di tahun 2015 karena ada krisis ya. Selisih kurs naik, harga gas naik, dan menyebabkan penjualan mereka menurun. Akibatnya laba bersih mereka juga turun, ekuitas mereka juga turun. Namun karena perusahaan yang memang memiliki kinerja yang bukan kinerja ya, karakter yang baik, dari ownernya sendiri memiliki karakter yang baik, perusahaan ini berhasil meningkatkan omsetnya lagi di tahun selanjutnya, di 2016 sampai di tahun ini 2021. Kita lihat ya, omsetnya langsung naik setiap tahun, laba bersihnya juga, ekuitasnya juga, dan arus kas operasionalnya juga naik terus setiap tahun. Dari sini kita bisa lihat bahwa kepemimpinan yang baik menghasilkan bisnis yang baik. Jadi karena Pak Tandian Rustandinya memiliki karakter yang baik ya, atau orang baik, maka tercerminlah hasil keuangan yang sangat baik di bisnisnya mereka ini ya. Jadi kalau kalian ingin investasi di suatu perusahaan atau saham atau bisnis, ya investasi kepada orang yang baik. Inilah contoh hasil dari kinerja orang baik jika berbisnis. Oke, secara keuangan baik ya, setiap tahun terus bertumbuh. Lalu kita akan lihat ke bagian presentasi mereka. Apa yang akan mereka presentasikan ya? Mereka melakukan public expose di 8 Maret. Berarti
beberapa hari yang lalu ya, public expose mereka di 2002, beberapa hari yang lalu. Ini cukup baik ya, sangat fresh beritanya, jadi ini bagus. Oke, menjadi perusahaan yang terbaik dalam industri keramik. Oke. 9, nomor 9 produsen keramik terbesar di dunia, Arwana Citra Mulia. Jadi ini versi dunia ya, bukan Indonesia ya. Arwana di nomor 9 versi dunia. Jadi kalau di Indonesia mungkin nomor 2 kali ya. Di Indonesia nomor satunya CG Keramik Thailand. Tapi kalau nomor 2-nya ini Arwana Citra Mulia. Oke, informasi yang bagus. ISO manajemen quality, dan ini memang tercermin ya, banyak ISO yang diterapkan. Ini kegiatan-kegiatan. Jadi mereka ini perusahaan yang memang sangat concern ke industri hijau ya. Jadi kalau aku pernah kerja di sana, memang mereka sangat mempedulikan fasilitas hijau mereka. Di pabriknya pun kita tidak melihat hal-hal yang jorok atau yang kotor. Bahkan sekelas pabrik pun bisa bersih gitu. Kalau aku memang pernah kerja di sana. Ini penghargaan mereka. Ini lokasi pabrik mereka ya. Pabrik mereka bersih, benar-benar bersih. Tidak ada hal yang jorok atau kotor. Daya cipta, pertumbuhan sub distributor dan outlet. Ini outlet mereka bertumbuh terus ya. Jadi penjualan mereka naik karena pertumbuhan distributor, subdistributor atau outlet. Ini pabrik mereka sebutnya plant. Ada 5 pabrik ya. Pertumbuhan kapasitas produksi. Jadi mereka mentargetkan pertumbuhan produksinya setiap tahun ya. Nah, ini keramik untuk lantai. Brandnya namanya Arna. Oke. Strategi pertumbuhan. Nah, lingkungan mereka ini. Ini pabriknya loh. Ini yang di foto ini adalah gambar pabriknya. Kalian lihat kan? Lihat bagaimana sebuah pabrik itu bisa sangat hijau. Karena mereka tidak hanya ngomong di mulut saja, karena ketika mereka statement hijau ya memang hijau. Jadi Pak Tandian ini kalau ngomong, jadi Pak Tandian ini tidak basa-basi lah, kalau memang ngomong hijau ya hijau, kalau kotor ya kotor gitu. Ini karakternya Pak Tandian terbukti dari hasil ininya mereka lah, hasil kerjanya mereka. Ini energi ya. Nah, ini produk baru mereka ya. Produk baru mereka itu mereknya Arna. Ini baru diluncurkan setahun lalu apa 2 tahun lalu sepertinya. Ini produk baru mereka. Sebelumnya merek mereka itu aku lupa mereknya apa. Bukan Arna. Nah, ini merek baru yang mereka luncurkan untuk menengah ke atas. Ini teknologinya mereka. Kapasitas terpasang 9,6%. Utilisasinya sudah 107%. Kinerja keuangan sudah kita sudah bahas ya, cukup baik, bukan cukup baik, sangat baik bahkan. Kas dan setara kas. Nah, ini kok suka banget kasnya naik terus. Jadi kalau ya bagi teman-teman yang sudah invest di Arna, memang kalian harus doakan biar kasnya itu selalu naik. Tujuannya biar nanti kedepannya mereka akan membeli suatu usaha yang lebih bagus atau apa, itu terserah mereka. Jadi kesempatan mereka banyak, dan mereka pasti kalau menghadapi krisis mereka daya tahannya lebih lama gitu. Ini grafik yang bagus. Proyeksi laba bersih, laba rugi ya.
proyeksi laba rugi atau rugi laba. Ini proyeksi mereka kenaikan ya, ada kenaikan di 2002, ada kenaikan. Mereka bisa memproyeksi laba rugi di tahun ini. Oh, ini mereka hebat ya. Jadi mereka proyeksi laba bersih di tahun ini 600 miliar. Oke, semoga ini tercapai ya. Jadi laba bersihnya naik 30%, omsetnya naik 8%. Oke. Jadi inilah strategi. Jadi ini produk baru dari mereka. Semoga produk baru mereka ini bisa menguntungkan bisnis mereka ya. Ini logo Arna ini bukan logo Arna ya. Produk Arna ini semoga bisa meningkatkan omset dan laba bersih mereka di tahun 2022 ini ya. Jadi semoga positif. Kita masuk ke bagian tanya jawab ya. Tanya jawab mereka ini dia. Pertanyaan pertama, berapa target manajemen untuk kontribusi produk Arna terhadap total revenue dalam beberapa tahun ke depan? Nah, ini produk baru nih, yang mereknya namanya Arna. Jadi bukan saham atau perusahaan, karena sebelumnya nama produknya bukan Arna. Aku lupa namanya apa. Jadi produk yang sebelumnya itu untuk target kelas bawah, tapi yang produk Arna ini untuk kelas menengah ke atas. Jadi pertanyaannya bagus, berapa target manajemen untuk kontribusi produk Arna terhadap total revenue dalam beberapa tahun ke depan? Nah, ini harus ditanyakan nih. Berapa persen kontribusinya? Perseroan fokus untuk masuk ke segmen menengah ke atas, yaitu porcelain tile dan homogeneous tile. Jadi dia bilang di mana kapasitas produksi perseroan 3 juta meter persegi per tahun di plan 5B di pabrik yang kelima ya. Masih jauh dari memenuhi permintaan konsumen, sehingga dalam waktu tidak lama perseroan langsung bisa ekspansi karena demand jauh lebih besar dari kemampuan suplai kami. Oh, ini berita yang bagus. Permintaannya sangat tinggi ya. Ini bagus. Market size-nya gemuk dan seksi buat kami. Dengan didukung jaringan distribusi hampir 34.000 outlet, membuat kami fokus ke depan. Bahwa Arna akan kami kembangkan, karena itu ada serangkaian penambahan kapasitas, yaitu plan 5B 3 juta meter persegi per tahun, plan 5C 4,4 juta meter persegi per tahun. Oh, ini mereka tambah ini ya, tambah pabrik ya, perluas pabrik lebih tepatnya. Oke, aku butuh jawaban yang kontribusinya tidak dijawab ya. Ya, kontribusinya tidak dijawab. Dari sini kita lihat tidak ada jawaban tentang kontribusi ya. Nomor 2, apakah ke depan perusahaan akan menjual HT premium dengan ukuran jumbo? Ya, sudah dijawab ya. Mereka baru produksi yang 60 kali 60, sementara pertanyaannya 120 kali 240. Nah, ini jawabannya size 1,2 kali 2,4 meter. Seperti yang saya ketahui saat ini market size-nya masih sangat kecil. Oke, jadi kalau keramik yang jumbo itu pasarnya masih kecil, jadi mungkin mereka tidak akan masuk ke situ ya. Bagus. Jadi mereka sangat mengerti pasar, jadi kita percayakan saja kepada mereka. Mereka tidak menjawab kontribusi ya. Mereka tidak menjawab kontribusi, jadi kita tidak ketemu. Jadi langsung lewatin saja. Jadi kontribusinya masih tanda tanya berapa persen untuk produk Arna. Ya, tapi
kita jangan berharap dengan satu produk saja ya. Kita berharap juga produk-produk lainnya juga bertumbuh. Saya mendengar terjadi kekurangan pasokan gas di Jawa Timur dan beberapa industri yang berhak mendapatkan gas tidak bisa mendapatkan harga tersebut. Apakah perusahaan terkena dampak? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Yaitu betul, saya sebagai Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI) sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, dan PGN selaku supplier utama di Jawa Timur. Suka atau tidak suka, kami harus menerima kenyataan bahwa gangguan suplai gas di Jawa Timur masih akan terjadi. Jadi ada gangguan suplai gas ya, karena memang ada gangguan suplai dari hulu. Tapi kami telah mendapatkan jabatan dan jaminan dari PGN bahwa masalah suplai gas di Jawa Timur akan ada solusinya mulai pertengahan tahun ini. Artinya di bulan Juni atau Juli tahun ini, masalah gangguan pasokan gas di Jawa Timur sudah bisa diatasi. Oke, apakah akan mengganggu kinerja perseroan? Tidak, kami masih bisa running full 100%. Memang ada sedikit gangguan di mana kami dihimbau untuk memakai gas 65% dari total alokasi yang diberikan. Kami bisa running full 100%, namun ada biayanya. Kami harus membayar kelebihan daripada target 65% itu dengan harga yang lebih mahal. Tentunya kami sudah bisa berkalkulasi lebih baik berproduksi penuh 100% utilisasi karena pasar membutuhkan, dan kenaikan biaya tersebut bisa kami pass through ke pasar. Jadi biar pasar yang membayar kelebihan harga ini ya. Sehingga untuk produk 60x60 Arna dari plan 5B kami sudah melakukan adjustment harga di bulan Juni 2022 dan kembali melakukan adjustment di pasar di bulan Maret 2022. Ini salah satu cara untuk offset kenaikan biaya akibat gangguan pasokan gas tersebut. Bagi kami no issue ya. Jadi mereka udah bilang no issue. Perbaikan suplai gas ini bisa on time sesuai janji. Oke. Bagaimana target brand Arna 5 tahun ke depan? Apa strategi Arna untuk pencapaiannya? Berapa persen dampak terhadap bottom line bila target brand Arna tercapai? Nah ini oke, pertanyaan ini bagus. Itu adalah fokus utama kami. Kami akan mengembangkan terus kapasitas produksi kami. Oke. Menurut data impor, 90% produk impor yang masuk bukan di motif rustic dan marble. Oh, mereka sudah tahu data pasarnya nih, ini cukup baik nih. Tapi di plain color, yaitu motif putih polos dan krem polos. Itu adalah red ocean bagi kami. Sedangkan kami mencari blue ocean. Blue ocean bagi kami adalah memproduksi produk bermotif rustic dan marble, yang mana porsi impornya sangat kecil. Wah, mereka pandai nih. Jadi kelemahan dari keramik ini yaitu impor keramik itu sangat banyak, terutama dari China. Jadi keramik ini industrinya berantem sama produk-produk China yang dimana harganya lebih murah. Tapi Arna memiliki data-data yang menarik ya. Jadi mereka tahu mana yang menjadi masih bisa dimasuki ya, ranah-ranah yang bisa dimasuki yang tidak ada di bagian dari import ini. Gitu. Jadi dari dulu mereka selalu berantem sama produk-produk impor. Si Arna dan perusahaan-perusahaan keramik di Indonesia, mereka selalu berantem sama produk-produk impor dari China. Dan mereka pun membuat safeguard untuk bisnis keramik di Indonesia. Dan cukup lumayan membantu safeguardnya ini. Itu adalah kekuatan kami karena kami didukung dengan 34.000 outlet. Jadi outlet mereka ini banyak ya. Jadi mitra mereka ini adalah ujung tombaknya mereka. After sales service adalah sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh produk impor. Nah itu betul, setuju ini. Kedua adalah continue product, di mana produk impor hari ini juga mengalami kesulitan dari perpanjangan SNI impor. Wah ini bagus. Jadi keramik impor sudah mulai kesulitan ya. Setiap mereka mengalami kesulitan, artinya supply akan terganggu. Bagus. Gangguan dalam perpanjangan impor terjadi karena ada salah satu syarat bahwa untuk pengajuan perpanjangan SNI impor, surveyor dari Indonesia harus berangkat ke pabrik dari mana mereka akan melakukan importasi. Jadi kesulitan ya yang impor. Hari ini tidak ada satupun surveyor yang bisa masuk ke negara Tiongkok karena negara itu masih tertutup dengan karantinanya.
Dan surveyor Indonesia pun tidak ada yang berani pergi ke Tiongkok. Jadi saat ini banyak sekali SNI import yang tidak bisa diperpanjang. Ini akan mengakibatkan supply juga akan terganggu. Jadi produk impor di bagian keramik sebentar lagi akan mati ya. Karena ini kan public expose-nya beberapa hari yang lalu. Jadi ya pasti ini berita-berita baru juga nih. Jadi pasti akan mati dan Arna akan merajalela ketika produk impornya sudah mati. Jadi satu dari produk mix kami memiliki strategi yang jelas. Karena ini mereka kuat di outlet dan distributor mereka ya. Jaringan outlet ya 34.000. Kita sebutnya outlet saja ya. Oke, project-project high-rise building, apartemen dan real estate untuk menengah ke atas yang selama ini perseroan tidak fokus dan agresif di dalamnya. Jadi mereka ini selama ini memang penjualan mereka paling banyak itu di keramik menengah ke bawah atau kelas bawah. Dan untuk kelas atasnya mereka tidak sama sekali belum menyentuh. Nah, beberapa akhir tahun ini mereka sudah mulai masuk ke kalangan menengah ke atas. Dan itu pun mereka baru masuk sedikit. Dan ini masih ada range pertumbuhan di beberapa tahun ke depan ya, ketika mereka mulai mengambil seluruh pasar di menengah ke atas. Ini sangat baik ya. Menengah ke atas yang selama ini memang tidak fokus atau agresif di dalamnya. Ketiga, kami juga fokus untuk mendistribusikan melalui modern outlet seperti supermarket, bahan bangunan. Oke. Kondisi gas tadi sudah dijawab ya. Jadi pasokan gas di Jawa Timur bukan terjadi di awal tahun 2022 tapi juga terjadi di 2021 ya. Tapi mereka tetap membukukan kinerja yang baik di 2021. Target kami untuk penambahan kapasitas produksi baik di plan 5C maupun plan 4C untuk tahun 2023 dan 2024. Jadi 2023 sampai 2024 mereka masih menginginkan pertumbuhan omset. Artinya ada pertumbuhan laba. Jadi ini baik ya, cukup baik untuk para investor yang mau menahan sampai 2024 ya. Karena mereka masih menambah produksi mereka. Terkait dengan kontribusi Arna dan laba bersih, menurut perhitungan kami selama ini margin laba bersih untuk produk Arna mendekati 25%. Oke, ini cukup baik, 25%. Kalau nanti kami menambah kapasitas sebesar 11%, tentunya akan memberikan kontribusi perbaikan margin laba bersih sekitar 3%. 11% dikalikan 25% itu sekitar 3%. Dengan ASP nantinya mendekati 40.000. Oke, sudah dijawab di pertanyaan ini ya. %. Apakah benar belanja modal untuk tahun 2022 sebesar 1 triliun? Dananya berasal dari mana? Terkait kenaikan harga energi yang terjadi saat ini, apakah ada dampaknya untuk perseroan? Investasi jangka pendek. Dengan demikian dalam waktu dekat kami akan menambah kapasitas, dalam waktu dekat loh, menambah kapasitas produksi. Jadi tahun ini mereka akan menambah produksi mereka dan tentu saja penjualan mereka akan naik ya. Tapi bertahap, ini investasinya bukan seketika tapi bertahap, tahun demi tahun ya. Kami melakukan ini secara bertahap ya, oke. Net income mereka target tahun ini yaitu 2022 ya, 600 miliar. Di tahun 2021 mereka net income-nya sebesar sekitar 400 miliar, jadi naik 200 miliar. Tahun depan juga akan naik paling tidak sekitar 700 miliar. Tahun depan justru pertumbuhannya lebih sedikit ya. Setiap tahun dari total laba yang ada kami tidak 100% payout sebagai dividen, tapi ada plowback rasio sekitar 30-40% yang tentunya mencukupi untuk membiayai capex yang berkelanjutan untuk investasi.
Oke. Dalam tahun 2022 kami tetap mencanangkan bahwa pemakaian gas kami turun lagi 6%. Jadi mereka menggunakan konsumsi gas diturunkan ya. Oke. Perusahaan melihat efisiensi COGS perseroan, jadi mereka ada efisiensi ya. Sebenarnya kalau kita bahas gasnya mereka harusnya tidak begitu ini ya, tidak perlu terlalu detail karena ini urusannya mereka bagaimana agar mereka bisa bisa bekerja dengan lebih baik ya. Justru kita pengen tahu bagaimana rencana mereka ke depannya, mereka akan buat apa saja, itu yang mungkin kita akan cari tahu. Tapi kalau ketika ada pertanyaan mengenai gas kamu gimana, makin murah atau tidak, atau bagaimana segala macam, itu memang kita perlu tahu, tapi tidak sampai wajib tahu gitu. Yang justru yang sebagai investor yang perlu kita tahu adalah rencana mereka ke depan bagaimana, soalnya kan kita menanamkan suatu uang kita kepada perusahaan ya, kita pengen tahu ke depannya gimana nih, terus kendalanya apa aja ke depan, terus prospeknya bagaimana ke depan ya, semua memang harus ke depan lihatnya. Harusnya lebih banyak pertanyaan di situ. Di luar insentif, jadi kita lewatin saja ya. Ya, kita lihat. Ada satu paragraf menarik. Secara produk mix kami tidak bersinggungan yang langsung. Kami memilih ceruk pasar yang berbeda di mana kami memproduksi motif marmer. Tadi sudah dibahas ya. Jadi mereka cara membantai produk impor dengan cara memasuk ke bagian keramik yang tidak diproduksi oleh produk impor. Pembelian melalui e-katalog, di mana tingkat TKDN-nya akan dilihat sehingga produk impor jelas akan gugur dengan sendirinya. Jadi ini masuk ke proyek pemerintahan pun juga baik karena mereka TKDN-nya bisa dilihat ya. Ini jaminan after sales-nya juga mereka jamin dibandingkan produk impor. Ini soal permintaan, kalau menggunakan average dunia saja dengan 2,5 meter persegi per kepala dikalikan dengan jumlah penduduk Indonesia 270 juta orang, artinya Indonesia membutuhkan 675 juta meter persegi per tahun. Installed capacity Indonesia hari ini hanya 551 juta meter per tahun, sehingga kami bisa lihat ada gap besar kurang lebih 125 juta meter persegi per tahun yang harus diisi oleh pasar domestik. Jadi permintaannya masih lebih banyak dibanding supply yang ada di pasar ya, soal keramik ya. Sehingga kalau kami berhitung ini akan membutuhkan investasi 7-8 triliun dan ini akan menyerap 20.000 orang tenaga kerja. Oke. Peluang dan potensi pasar untuk sektor industri keramik masih terbuka besar dan lebar. Nah, ini bagus. Berapa persen target penambahan kapasitas produksi per tahun dalam 5 tahun ke depan? Pertanyaan yang bagus. Nah, ini aku suka pertanyaan seperti ini. Terkait rencana penambahan kapasitas produksi, adakah rencana diversifikasi produk selain keramik lantai? Bagaimana dampak kenaikan shipping rate ke Arna? Apakah Arna melakukan pass on kenaikannya ke pelanggan? Nah, ini bagus nih pertanyaannya. Siapakah kompetitor utama Arna di masing-masing segmen keramik? Bagaimana strategi marketing dan pricing Arna dibandingkan dengan kompetitor? Wah, ini pertanyaan berkualitas. Ini ditanyakan oleh Aurelia C. Dia seorang investor individu. Wah, ini pertanyaan yang bagus dibanding pertanyaan yang sebelumnya. Tentu menjadi pekerjaan rumah ya. Kita tidak akan baca semuanya, tapi aku akan lengkap baca yang mana yang penting ya.
Semua ekspor mengalami gangguan mahalnya biaya kontainer. Kami bersyukur selama ini running di atas 100% dengan 99% market kami adalah domestik. Jadi saat kenaikan harga kontainer kami tidak terganggu. Jadi Arna tidak terganggu ya soal kenaikan harga kontainer. Kurang lebih 1% dan dari portfolio penjualan kami adalah ekspor, yang mana hanya ke Malaysia, dan karena jarak ke Malaysia pendek, kenaikan biayanya tidak bermasalah, sehingga ekspor ke Malaysia di tahun lalu tetap bertumbuh sekitar 30-40%. Ini juga bertumbuh 30%. Jadi bagi kami kenaikan shipping cost untuk ekspor tidak ada kendala. Oh, jadi mereka 99% justru penjualannya di domestik, jadi aman dari kenaikan biaya kontainer. Untuk dalam negeri semua juga mengalami kondisi yang sama. Beberapa bulan lalu ada kenaikan biaya kontainer ya. Kenaikan biaya kontainer ini bisa kami pass through ke konsumen karena kenaikan biaya kontainer dalam negeri jauh lebih kecil daripada biaya kontainer impor dari Tiongkok ke Indonesia, sehingga kami masih bisa leluasa pass through kenaikan shipping rate ini ke konsumen. Jadi kenaikan harga kontainer, kenaikan harganya ya konsumen yang bayar, bukan perusahaan yang bayar. Ini bagus. Namun kami belajar dari pengalaman dan menjadi strategi kami tidak tinggal diam. Kami akan membangun pabrik HT di Plan 4C sehingga untuk memenuhi permintaan pasar Sumatera tidak perlu lagi dikirim dari pabrik Mojokerto, sehingga akan tercapai lagi efisiensi ongkos angkut, speed of delivery, dan on time delivery. Jadi pabrik mereka di berbeda pulau-pulau ya, jadi tidak terganggu oleh pengiriman di laut. Jadi ada permintaan Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan bisa berasal dari pabrik tersebut. Oke. Proyeksi bisnis di tahun 2002 bagaimana? 2022 ya. Berapa target pendapatan laba? Tadi kita sudah lihat ya, seperti agenda bisnisnya. Ini pertanyaan ini kayak diulang-ulang, padahal tadi sudah dipresentasikan ya. Ada omsetnya naik berapa, laba bersihnya naik berapa. Ini sudah dibahas, jadi kita lewatin aja. Bagaimana cara tingkat utilisasi bisa mencapai 107%? Nah, ini aku heran nih. Utilisasi harusnya kan mentok 100%, tetapi ini bisa 107%. Maintenance. Oke. Jadi jauh di atas 358 hari, tentunya menyebabkan tingkat utilisasi jauh di atas tingkat 100% yang diproyeksikan penjualan mesin. Oke, mesin-mesin mereka nggak nganggur, ini beroperasi non-stop 24 jam. Bagaimana update regulasi BMTP? Ya, ini pertanyaan yang kurang baik, kurang bermutu, maksudnya kurang menarik. Safeguard ya, tadi aku ngomongin tentang safeguard, tapi kita akan baca tentang safeguard. Siapa tahu teman-teman yang tidak tahu tentang safeguard bisa mengetahui. Bagaimana update regulasi BMTP atau safeguard terbaru? Bagaimana kondisi persaingan volume dengan harga penjualan dengan pemain ekspor seperti dari negara Tiongkok dan lainnya? Safeguard sudah diperpanjang di tahun 2021 untuk selama 3 tahun ke depan. Namun ada regulasi dari WTO bahwa besaran safeguard untuk tahap kedua sudah harus lebih kecil dari tahap pertama. Tahun pertama 23%, tahun kedua 21%, tahun ketiga 19%, memasuki periode safeguard kedua ini tahun pertama 17%, tahun kedua 15%, dan tahun ketiga 13%. Namun bagi kami meskipun besaran safeguard menurun, tapi paling tidak ini merupakan suatu perlindungan terhadap produk domestik. Oke. Persaingan berkaitan dengan harga penjualan dengan pemain ekspor. Pertama, kami bersyukur
Meskipun dengan safeguard yang besarannya menurun, kami cukup terbantu dengan mahalnya biaya kontainer dari Tiongkok atau India yang untuk masuk ke Indonesia. Jadi secara harga jual mengalami kenaikan. Jadi Arna ini dapat keberuntungan ya karena kontainer naik. Jadi harga keramik impor pun jadi mahal juga masuk ke Indonesia. Kedua, kita mensyukuri bahwa negara Tiongkok hari ini juga sudah berubah dari sebelum-sebelumnya di mana mereka sudah mulai concern dengan lingkungan. Produsen-produsen HT yang tadinya menggunakan batu bara sebagai energi, hari ini dipaksa harus menggunakan gas. Oke. Harga gas di Tiongkok sudah lebih mahal dari harga gas di Indonesia. Oh, mantap sekali nih, berita yang baik untuk kita ya. Jadi harga gas di Tiongkok lebih mahal daripada di Indonesia. Maka keramik dari Tiongkok sudah pasti mahal. Bagi industri keramik di Tiongkok sudah berkisar 7-8. Ini blessing ini guys bagi kami. Ini oke ya. Industri di Tiongkok yang tidak menggunakan gas dipaksa tutup oleh pemerintah Tiongkok atau mereka harus merelokasi pabriknya. Tidak berada di kota-kota atau di pusat industri lagi, tapi masuk ke daerah yang lebih terpencil. Begitu mereka masuk ke daerah yang lebih terpencil, biaya logistik mereka menuju pelabuhan dan dari pelabuhan menuju destinasinya di Indonesia semakin mahal. Jadi ini beberapa kendala yang dihadapi produsen Tiongkok yang merupakan peluang bagi kami untuk mengisi pasar dalam negeri. Jadi yang biasanya Indonesia pakai produk impor akan bergeser ya. Produknya menggunakan Arna. Ini potensi lagi. Poin positif lagi bagi Arna. Berkaitan dengan harga jual kami tidak ada kendala sehingga di bulan Januari di tahun ini ya dan Maret tahun ini kami bisa pasuk kenaikan biaya dengan mudah ke pasar. Karena harga jual Arna masih rendah dari harga jual produk impor. Ini adalah salah satu kekuatan kami yang tidak boleh dilupakan bahwa toko dalam negeri jauh lebih senang untuk membeli produk domestik. Satu yang terutama adalah karena kami masih memberikan term of payment sehingga mereka secara cash flow lebih ringan. Untuk produk-produk impor mereka membeli dari importir, kebanyakan bersifat cash and carry atau dengan term of payment yang lebih singkat. Biasanya maksimal hanya 30 hari. Hari ini kami bisa memberikan term of payment di 60 hari. Wow, ini keunggulan ya. Jadi si outlet atau mitra kecil dari Arna ini bisa memutar cash lebih banyak ya, lebih panjang waktunya. Kami sudah mendapatkan kepastian dengan proses prepres berkaitan dengan harga gas. Oke, pengurangan pajak memang kami nikmati tapi hanya untuk induk perusahaan PT Arwana Citra Mulia karena perusahaan yang go public hanya PT Arwana Citra Mulia. PT Arwana Citra Mulia Tbk membawahi satu plant yang berkapasitas produksi sangat kecil, hanya 11.000 meter persegi. Jadi PT Arwana ini punya anak usaha dan anak usahanya kebanyakan memang yang produksinya lebih gede. Oke. Pertanyaannya sudah selesai ya. Sekian lah. Ini yang ikut pesertanya lumayan banyak nih. Hanya 49 peserta ya. Karena memang Arwana Citra Mulia ini sangat sedikit ya penggemarnya di dunia investor saham ini. Oke, kesimpulannya saja ya. Kesimpulannya dari halaman ini. Kesimpulannya dari segi keuangan kita sudah lihat bersama, keuangannya sangat positif. Utangnya sedikit, uang kasnya banyak, dan setiap tahun mereka mengalami pertambahan omset ya. Dari segi prospek pun mereka setiap tahun selalu menambah kapasitas produksi dan permintaan di pasar keramik ya. Di pasar keramik permintaannya lebih besar daripada supply. Ini hal yang positif yang keduanya. Jadi Arna masih bisa bertumbuh karena pasarnya permintaannya tinggi. Lalu yang menjadi resiko di beberapa tahun belakang yaitu keramik impor yang merajalela di Indonesia. Karena pandemi dan segala macam, akhirnya produk impor yang masuk ke Indonesia ya, keramik impor lebih tepatnya yang masuk ke Indonesia menjadi kesulitan karena harga angkutnya menjadi naik dan SNI-nya banyak yang ketahan. Ini berita-berita yang bagus bagi Arna. Jadi produk impor banyak yang mati
yang dulu mungkin konsumen suka pakai produk impor mungkin akan bergeser karena produk-produk mereka semakin sulit ditemukan di pasar. Akhirnya mereka pasti akan mencari produk-produk merek lain, yaitu produk domestik, yaitu salah satunya mungkin adalah produk dari Arna atau Arwana Citra Mulia ya. Nah, semoga dari kesulitan produk impor ini dan semakin harga impor ini semakin naik ya, semoga Arna bisa mengisi kekosongan yang ini dan menambah pendapatan mereka di tahun ini dan tahun ke depan ya. Ya, jadi kesimpulannya prospek mereka masih sangat cerah selama produk impor masih bermasalah dan harga gas pun mereka kalau naik pun mereka bisa oper ke konsumen, jadi konsumen yang bayar harga gasnya. Jadi harga gas naik atau turun ini tidak masalah, jadi mungkin resikonya mereka ada di bagian produk impor. Saingannya mereka pada mati ya, berarti Arna merajalela. Jadi prospek ke depan sangat cerah untuk beberapa tahun ke depan, dan mereka tadi kita lihat mereka merencanakan sampai 2024 ya ada kenaikan kapasitas produksi ya. Jadi overall jadinya perusahaan ini oke untuk investasi jangka panjang sampai 2024. Untuk jangka pendek pun juga cukup baik. Mereka masih mencatatkan kinerja yang baik. Oke, sekian analisa tentang Arna ya. Mungkin kalau ada kekurangan informasi kalian boleh tambahkan di kolom komentar. Ada pertanyaan juga boleh tambahkan di kolom komentar. Boleh dislike atau dislike. Kalian juga boleh koreksi tentang informasi yang aku sampaikan, apakah ada yang salah atau bukan ya, atau tidak ya. Dan kalian juga boleh tanyakan analisa saham lainnya, nanti aku akan bahas. Sampai jumpa di video analisa saham berikutnya. Bye bye.